warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk hadir di sini di kediamannya Pak Angga di Desa Kuningan, di dekatnya 511, untuk hadir silaturahmi dengan juga menghadiri majelis ilmu. Semoga apa yang kita upayakan di kesempatan malam hari ini diberi balasan dengan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat juga salam semoga Allah curah limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat dan seluruh pengikut beliau. Nah, jamaah rahimakumullah, saya ketika kemarin dihubungi itu nggak tahu kalau ini adalah majelis Al-Hijrah. Barusan ya sebelum ngomong ini, karena saya kira pengajian yang lain lagi, dan di WA saya dipeseni untuk temanya harus tema yang jamaahnya campur lah intinya. Jadi ada hal yang bisa dikatakan, tapi ada hal yang sebisa mungkin untuk tidak dibahas, yaitu masalah khilafiyah. Meskipun intinya adalah dengan dipesani seperti itu, saya akhirnya opsinya ada beberapa tema. Kemudian karena saya kira ini adalah jamaah yang lain lagi, yang saya belum pernah temui, jamaah yang betul-betul beda, tema yang sering saya sampaikan di masjid lain sebetulnya, yang mungkin satu atau dua di antara jenengan pernah menerima materi ini dari saya di tempat yang lain. Mesti ada Pak Ipul, itu pasti pernah, karena saya ngisi di masjid ini Ibrahim Al-Amru dengan materi ini, yaitu tafsir surat Al-Falaq dan tafsir surat An-Nas. Jadi karena jamaahnya campur, materinya harus yang bisa diterima semua orang, maka ya pakai juz amma, gitu, surat yang kita hafal bersama dan temanya tidak berkaitan dengan masalah khilafiyah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 6.236 ayat yang Allah jadikan sebagai 114 surat. Dari 6.236 ayat dan 114 surat itu, Allah kan sudah menetapkan urutannya di mushaf itu begini lewat Rasulnya. Pertama adalah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Terakhir itu surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, dan surat An-Nas. Yang kalau kita amati, semua isi Quran adalah petunjuk. Baik itu petunjuk akidah yang benar begini, yang jahiliyah begini, ikuti yang benar. Kemudian cara muamalah, cara ibadah, dan segalanya. Termasuk kisah-kisah orang terdahulu untuk kita jadikan pelajaran, semuanya disampaikan. Kemudian semua surat itu, semua ayat itu oleh Allah ditutup dengan dua surat yang isinya adalah kita disuruh mohon perlindungan kepada Allah dari semua keburukan. Nah, ini menunjukkan bahwa sepinter-pinternya orang secara teori, Pak, dia udah menguasai Al-Fatihah, maknanya begini. Dia baca Al-Baqarah, artinya begini. Dia lihat kisah para nabi terdahulu begini begitu, tentang sholat, puasa, dan sebagainya. Ternyata sepinter-pinternya orang secara teori, orang itu masih sangat bisa untuk jatuh dalam hal-hal yang buruk. Hanya pinter seperti apa, tetap aja ketika dia mau khatam Quran, yang dibaca terakhir adalah mohon perlindungan kepada Allah dari berbagai hal yang buruk. Jadi kalau ada orang yang merasa kalau saya sih aman gitu, wis pinter, wah itu sangat bahaya, Pak. Jelas-jelas dia urutan mushaf Quran itu ada artinya. Jangan lihat Al-Fatihah misalnya. Al-Fatihah adalah rangkuman semua isi Quran. Jangan disuruh baca pertama kali, menghafal pertama, mempelajari pertama,
karena itu semua isi Quran rangkumannya di situ. Kemudian di halaman berikutnya itu isinya adalah sifat-sifat orang bertakwa yang mudah paham Quran. Quran kan disebut hudalil muttaqin, ya, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya, sifatnya ini dan itu. Kemudian masuk terakhir itu adalah mohon perlindungan dari berbagai keburukan. Ini menandakan orang yang pintar tetap bisa jatuh di dalam hal-hal yang buruk. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa orang seperti saya, orang seperti jenengan, kita lah, kemungkinan membaca Quran sampai Al-Falaq, An-Nas kan aslinya jarang. Kemungkinannya kecil, jenengan baca khataman 30 juz nih loh. Kemungkinannya kecil. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk jujuk. Udah langsung aja baca 3 surat terakhir, pagi 3 kali, petang 3 kali. Tahu kan ada zikir pagi dan petang itu? Salah satu isinya kan 3 kul. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Sebelum tidur dengan cara tertentu 3 kali. 3 nambah 3 nambah 3 9. Kemudian Rasul mengajarkan untuk membacanya setelah salat 5 waktu masing-masing 1 kali. 3 tambah 3 nambah 3 9 tambah 5 itu 14. Karena kita diharapkan khataman Quran sulit, udah langsung bacanya di belakang sehari 14 kali atau lebih. Nah, itu seringnya kita diperintahkan untuk membaca surat-surat ini juga mengisyaratkan bahwa isinya sangat penting. Kita seumur hidup menyampaikan di di tempat lain, menyampaikan intinya bahwa di berbagai tempat saya sampaikan seumur hidup, walaupun umur kita mungkin 30, 50, mungkin ada yang 60, 70 tahun. Sepanjang-panjang umurnya kita, kalau sampai khatam tafsir Quran 114 surat atau 6.236 ayat, jenengan ngaji wirawirin, kira-kira kan buatan sampai khatam loh, Pak. Buatan sampai khatam. Enggak mungkin, bukan enggak, kemungkinannya kecil. Di Cangkring, jenengan kan kenal Ustaz Ganang. Saya kenal Ustaz Ganang itu 2004 ngisi di Cangkring. Sebetulnya ngisi sebelum itu, cuman saya belum kenal. Pokoknya 2004 saya tahu pasti Ustaz Ganang ngisi tafsir di Cangkring Al-Baqarah. Terus saya mondok, saya kuliah, pulang lagi ke rumah 2015, dikacek 11 tahun, itu masih Ali Imron. Kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imron. Ayo. Kapan wong Cangkring khatam sampai surat An-Nas? Nah, kemungkinannya kecil. Jadi belajar seluruh ayat, seluruh surat itu sampai khatam tafsirnya kemungkinannya kecil, maka minimal dalam hidup kita pernah membaca dan mempelajari tafsir ayat dan surat yang paling sering kita baca. Kalau jenengan nggak pernah khatam tafsir surat Maryam, itu cek mending lah. Yang penting tafsir surat Al-Fatihah pernah tahu. Jenengan mungkin nggak ngerti tafsir surat Al-Baqarah ayat 120 ya mending, tapi paling tidak jenengan ngerti tafsir Al-Baqarah yang bagian ayat kursi, karena itu paling sering dibaca, paling sering butuh untuk kita tadabburi ketika tilawah. Masuk 3 kul nih mesti sering dibaca. Nggak mungkin jenengan sholat sunnah tahiyatul masjid maca surat Ali Imran kan nggak mungguh loh, Pak. Paling Al-Ahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, hal-hal yang gitu-gitu aja yang kita harus pelajari. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari berbagai jenis keburukan. Di surat Al-Falaq dan surat An-Nas, Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang Dia ciptakan.
dari keburukan semua makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari keburukan para penyihir wanita yang meniup kepijat. Oh iya, dompet menang. Dari keburukan para penyihir wanita yang meniup pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan pendengki apabila dia dengki. Nah, di sini saya ingin ingatkan satu kaidah penting yang sangat penting dan sangat sering lewat dalam hidup kita, dan banyak orang yang tidak mendapatkan manfaatnya hanya karena nggak roh, Pak. Yaitu ini fatwa Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barok. Beliau mengatakan bahwa ketika kita membaca ayat atau surat yang berisi doa, maka niatkanlah membacanya sebagai tilawatul Quran, dan niatkan juga sebagai doa dengan kalimat yang ada di ayat tersebut. Dan itu sangat penting. Jenengan tidak ngerti fatwa ini, artinya jenengan akan membaca ayat-ayat doa hanya sekedar tilawah, alias tidak meniatkannya sebagai doa. Karena tidak meniatkannya sebagai doa, tidak akan pernah dikabulkan. Rugi ya, tidak akan dikabulkan. Karena gini, hal yang paling membuat doa tidak dikabulkan itu kalau orangnya nggak niat. Bahkan orang kafir itu niat tenan doa nih, itu tetap dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis Hasan riwayat Imam Abu Sa'id, Rasul bersabda, ittaqu da'watal madlumi walau kana kafir. Takutlah terhadap doanya orang yang kafir, terzalimi. Takutlah terhadap doanya orang terzalimi walaupun dia kafir. Jadi sehari-harinya dia menyekutukan Allah, tapi pas dizalimi dia menjadi sangat merasa kesakitan, merasa rugi. Jika di detik itu dia doanya sungguh-sungguh, pas mintanya hanya kepada Allah, kamu pasti akan kena. Orang yang biasanya kafir pun itu kalau pas mintanya kepada Allah sungguh-sungguh, tetap dikabulkan. Dalam ayat pun juga demikian. Ada orang-orang musyrik yang ketika berlaut, dia terombang-ambing oleh ombak, takut mau tenggelam, dia minta hanya kepada Allah untuk diselamatkan oleh Allah. Pas sampai daratan musyrik lagi gitu. Itu ayat mengatakan seperti itu. Jadi orang kafir pun asal doanya serius itu tetap bisa dikabulkan. Tapi mukmin kalau berdoa nggak serius, tidak dengan niat, itu pun tidak dikabulkan. Jadi betapa orang tiap hari baca ihdinas siratal mustaqim, mohon petunjuk jalan yang lurus, minta perlindungan dari berbagai keburukan, min syarri ma khalaq. Kalau hanya dibaca sebagai tilawatul Quran, tidak diniati doa, tidak akan dikabulkan. Jadi poin kita adalah kalau kita melewati ayat dan surat yang isinya adalah doa, niatkan sebagai tilawatul Quran dan niatkan sebagai doa dengan kalimat yang ada di ayat ini, walaupun jenengan lali artinya apa, itu gak masalah. Nah, para ulama juga mengatakan bahwa syarat utama dikabulkannya doa adalah orang berniat berdoa. Ketika ada orang berdoa dengan teks Arab yang dia nggak paham karena dia non Arab, itu asalkan masih berniat berdoa tetap akan dikabulkan oleh Allah. Bisa nggak? Itu bisa terjadi. Kita ngutip doa dari ayat, doa dari hadis, gak roh artinya, tapi yakin isinya api. Ya Allah, apapun isi baik di kalimat ini saya minta ya, itu tetap akan dikabulkan. Termasuk jenengan mengaminkan doanya para khotib. Di akhir khutbah kedua Jumat, khotib kan baca doa pakai bahasa Arab.
hampir pasti kita nggak tahu artinya. Amin, pokoknya amin mesti apik wis diomongke khotibe. Pokok diaminkan dengan atau tanpa tahu artinya tetap akan bisa dikabulkan. Jadi pokoknya kok ada Robbi, ada Robbana, ada Allahumma, itu biasanya adalah doa. Nah, diniati sebagai doa kepada Allah dengan kalimat itu. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya waktu subuh. Jadi Allah adalah penguasa semua waktu, dari pagi, siang, sore sampai malam, semua waktu adalah milik Allah. Tapi Allah secara spesifik, secara khusus menyebutkan waktu subuh di ayat ini pasti ada hikmahnya. Hikmahnya itu diantaranya adalah untuk menerangkan bahwa di antara waktu termahal kita itu adalah waktu subuh. Jenengan kalau lihat Pak, semua sholat sunnah itu yang pahalanya terbesar itu sholat subuh, sholat qobliyah subuh. Kan gini, mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat sunnah yang pahalanya paling besar adalah sholat rawatib. Di antara sholat rawatib, qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu yang paling besar pahalanya adalah qobliyah subuh. Karena ada keutamaannya dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasul menyebutnya sebagai khairum minat dunya wa ma fiha. Rakaatul fajri, 2 rakaat fajar atau 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jangankan ya dunia dan seisinya. Ya, kalau jenengan bisa bayangkan apapun lah, apapun kayak peternakan, perkebunan, kemudian pabrik, tambang, apa semuanya itu, semua yang ada di dunia ini kalau diadu dengan pahala 2 rakaat qobliyah subuh, itu 2 rakaat qobliyah subuh pahalanya lebih besar daripada nilai semua isi dunia. Kenapa? Karena dikerjakan di waktu yang termasuk terbaik, yaitu waktu subuh. Intinya adalah Allah menyebut waktu subuh secara khusus atau falak secara khusus untuk menunjukkan betapa penting arti dari dari waktu subuh itu. Kemudian di ayat yang kedua Allah menyebutkan min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang dia ciptakan. Di min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang dia ciptakan, alias mohon perlindungan kepada Allah dari semua keburukan para makhluk Allah. Baik itu yang jenengan sebut manusia, jenengan sebut jin, jenengan sebut binatang, jenengan sebut benda mati, termasuk kendaraan kita. Kita mohon kepada Allah agar dilindungi dari semua hal itu, terutama dari keburukan diri kita sendiri. Jadi ada ulama tafsir mengatakan ketika kita diperintahkan untuk mohon perlindungan kepada Allah dari semua keburukan makhluk, itu sebetulnya terutama atau hal yang pertama masuk itu adalah keburukan diri kita sendiri. Jadi bukan orang lain dulu, tapi kita dulu diingat gitu. Karena orang yang paling bisa mencelakai kita, orang yang paling bisa merugikan kita, itu tidak lain adalah diri kita sendiri. Gak pernah diomongi, gak belajar dari kesalahan, tidak berpikir sebelum bertindak, dan seterusnya. Itu adalah hal yang paling bisa merugikan kita. Kita sering loh lihat orang ngawur di jalan misalnya, tapi asalkan jenengan masih waspada, bisa ngati-ngati, masih mau ngerem mendadak, itu kemungkinan selamatnya masih lebih besar. Tapi kalau kitanya udah nggak ngati-ngati, orang lain yang udah bener pun tetap bisa kecelakaan semuanya. Jadi hal pertama yang masuk dalam doa mohon perlindungan dari keburukan para makhluk itu adalah diri kita masing-masing. Makanya
Rasul itu mencontohkan dalam berbagai momen untuk mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan individu kita, dari keburukan kita sendiri. Misalnya gini, Rasul mengajarkan doa untuk dibaca secara umum dan dibaca di akhir sholat. Doa Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan apa yang telah aku kerjakan dan yang belum aku kerjakan. Nggak nyebut orang lain, tapi aku. Gitu. Atau muqaddimah khutbahnya Rasul itu, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kami dan dari keburukan perbuatan kami. Enggak ngomong uang, perbuatan kami, jiwa kami disebut secara khusus, itu pasti penting ya. Nah, ketika kita mohon perlindungan kepada Allah dari berbagai keburukan, hal yang kita perlu ngerti agar gak gampang jadi manusia yang kecewa adalah harus paham bahwa perlindungan kepada Allah, kepada kita, perlindungan dari berbagai hal buruk itu punya dua jenis. Jenis yang pertama yang paling kita pahami dan paling kita harapkan itu adalah perlindungan dari Allah agar perbuatan buruknya gak terjadi. Misalnya ada orang mau nyakitin kita, dianya tidak berhasil melakukannya, itu contoh gampang. Kemudian jenis yang kedua, ini yang harus dipahami, ini jarang orang ngerti, adalah ada kalanya perlindungan dari Allah itu berbentuk Allah membiarkan peristiwa buruknya kepada kita untuk menghindarkan kita dari hal lain yang lebih buruk. Atau dengan kata lain, peristiwa buruknya tetap dibikin terjadi oleh Allah kepada kita, tapi kita dilindungi dari dampak negatifnya. Misalnya naik motor, ada lubang yang lumayan besar, jenengan keblegong, karena kaget jenengan kan ngurang kecepatan. Karena ngurang kecepatan, ternyata di depan sana nggak kelihatan karena lampu jenengan kurang terang, terus lampu jalanan mati, malam habis hujan pula, ternyata di depan situ ada lubang yang jauh lebih besar, lebih dalam dan berkubang air, sing jenengan tidak terlalu terdampak karena sudah ngerem gara-gara lubang yang sebelumnya. Paham ya? Itu kayak gitu. Misalnya seperti itu. Kadang orang itu dikenai satu perbuatan buruk untuk dihindarkan dari keburukan yang lebih besar. Keblegong cilik ngerem, baik keblegong besar di depannya malah selamat karena sempat ngerem. Saya ngomong begini karena tadi ngalami jalan ketika masih di Tulungagung, jadi untung saja gitu kena lubang yang kecil sehingga saya kaget terus ngerem. Nah ternyata di depan itu lubangnya lebih besar. Andai tidak ada lubang yang kecil ini, saya nggak akan ngerem lewat itu karena lubangnya tidak kelihatan. Nah itu, jadi ketika jenengan merasa sudah mohon perlindungan dari berbagai keburukan, kok keburukannya tetap terjadi, bisa jadi Allah membiarkan itu berlaku bagi kita supaya kita terhindar dari hal lain yang lebih buruk. Nah, setelah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mohon perlindungan dari seluruh makhluk secara umum, ada 3 sumber keburukan yang secara khusus disebutkan oleh Allah. Karena disebutkan secara khusus berarti ini penting. Yang pertama adalah keburukan malam, yang kedua keburukan penyihir, yang ketiga adalah keburukan pendengki. Dari semua hal, 3 hal ini disebut secara khusus. Yang pertama adalah wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Kenapa malam disebut secara khusus? Karena biasanya keburukan kalau malam hari itu terasa lebih berbahaya. Contohnya ya lubang di jalan itu.
siang malam lubang itu tetap di situ, ukurannya segitu, lek keblegong rasanya jadi tetap seperti itu. Kalau siang orang bisa kena lubang di jalan, kalau malam resikonya lebih besar. Jangan sakit gigi siang hari itu nggak enak. Lorong untuk pas bengi semakin tidak enak gitu. Pulang pengajian ban bocor le. Cuma pulang Jumatan jadi mending, Pak. Tapi kalau malam pulang apalagi masih jauh ban bocor atau kehabisan bensin, pasti rasanya lebih berat. Jadi apapun resiko pagi, resiko siang, resiko sore itu kalau terjadi di malam hari pasti lebih sulit untuk dihindari dan kalau kejadian sulit untuk diatasi. Maka dari semua waktu Allah peringatkan untuk kita mohon perlindungan dari keburukan-keburukan yang ada di malam hari. Wa min sarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian yang kedua, hal khusus yang Allah perintahkan untuk kita mohon dilindungi darinya adalah penyihir, Pak. Wa min sarrin naffatsati fil uqad, dari keburukan para penyihir perempuan. Bahasanya begitu, penyihir perempuan yang meniup pada buhul-buhul. Ininya tukang sihir. Kenapa disebut secara khusus itu adalah penyihirnya itu perempuan dan disebut secara khusus meniup pada buhul-buhul. Nah, itu ada sejarahnya, yaitu dulu ketika Rasulullah masih hidup di Arab, itu penyihir biasanya wedok. Jadi laki-laki brengsek jahat itu banyak, tapi untuk yang menjadi penyihir jarang. Jadi penyihir itu kebanyakan wanita. Kemudian metode sihir pada zaman dulu itu bisa banyak yang menggunakan meniup pada buhul, yaitu tali di apa ya, kayak kain lah ya, diikat taruh dibacakan mantra gitu, disubuh. Kalau di kita kan mungkin pakai boneka ditusuk jarum gitu-gitu. Nah di sana itu pakai tali diikat terus dibacakan mantra. Nah, disebut meniup pada buhul. Di Eropa pun itu dulu juga banyak penyihir wanita. Makanya mereka punya tradisi atau punya istilah itu nenek sihir. Kan nggak ada istilah kakek sihir. Nenek sihir. Nah, ketika kita tahu bahwa di daerah lain dan di zaman yang lain ternyata banyak juga penyihir laki-laki dan metode sihir ternyata tidak hanya dengan meniup pada bulbul, ada yang pakai foto dibakar, ada yang pakai rambutnya kurban itu diapakan, pakai boneka ditusuk jarum. Pokoknya penyihir bisa laki-laki, caranya juga bisa bermacam-macam. Nah, kita paham bahwa yang dimaksud dengan penyihir perempuan yang meniup pada buhul itu intinya adalah semua penyihir. Maksudnya adalah semua penyihir. Sama seperti gini. Kalau jenengan lihat ayat-ayat yang mengharamkan babi dalam Quran, itu selalu menyebut laham khinzir, daging babi. Ada kata dagingnya. Nah kalau kulit gimana? Kalau tulang direbus jadi kaldu, nah semuanya tetap haram. Semua tentang babi itu haram. Adapun penyebutan khusus yaitu daging itu karena dulu orang tahunya hanya mengkonsumsi dagingnya. Yang paling banyak dikonsumsi dagingnya. Adapun ketika zaman berubah, orang ngerti bahwa tulangnya bisa direbus, ya dikaldu dan sebagainya. Ya haram semua. Sama seperti penyihir perempuan itu juga berlaku untuk penyihir laki-laki. Nah, saya dulu pernah merasa heran lah, dia masih kecil mungkin SMP. Nah kalau zaman modern, mosok penyihir pangkah payu. Gitu. Ketika saya membatin seperti itu karena saya hidup di sekitar pasar ya, daerah Cangkring, mungkin tidak terlalu dekat dengan dunia orang main dukun atau jenis itu.
itu agak kurang percaya. Tapi setelah saya pikirkan lagi, berita besar, saya temukan bahwa penyebutan tukang sihir oleh Allah kan disebutkan di surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq kita disuruh untuk membacanya pagi 3 kali, petang 3 kali, malam sebelum tidur 3 kali, selat-selat 5 waktu. Sehari minimal 14 kali, berarti masalah tentang tukang sihir pasti relevan di segala tempat dan zaman, walaupun zaman sudah modern. Gak mungkin ini, wah itu sudah nggak masuk karena sekarang pasti ada kita yang tidak melakukan dan tidak mengetahui. Dan ternyata betul. Saya lupa detail-detail angkanya. Yang jelas ada riset nyebut angka. Kalau di New York atau Los Angeles, Pak, semodern itu dengan segala detailnya ya. Jadi kelihatan semodern itu orang-orang yang di pinggir jalan menyediakan jasa meramal pakai bola apa namanya, bola kristal itu, atau pakai kartu tarot atau itu laris di sana, di tempat semodern di Amerika Serikat. Saya lupa itu New York atau Los Angeles gitu. Apalagi yang kemudian Jatinam ya mesti sangat relevan. Di tempat saya aja pernah, kayaknya saya ngalami dulu, toko itu kayak kelihatan tutup terus gitu. Ada orang yang biasa beli ke kita, terus suatu hari ngomong ke ibu saya, kok tokomu tutup terus? Ibu saya mengatakan nggak pernah tutup kok. Ya dirunut-runut kayaknya lebih ke kita buka tapi pelanggan itu selalu melihat toko kita tutup. Jadi kita bacakan ini dan itu ya. Saya sampaikan untuk baca ayat kursi, baca 3 kul dan sebagainya. Intinya adalah jangan meremehkan tentang tukang sihir. Itu walaupun zaman sudah modern, kok tukang sihir ini diletakkan di surat Al-Falaq yang kita disuruh sering baca, berarti itu akan selalu ada. Dan tukang sihir itu bukan hanya tentang santet, masukkan jarum ke perut orang, bukan hanya itu, Pak. Tapi kadang untuk nutup usaha orang, kadang untuk membuat jenengan gak ser karo bojone jenengan, kok selalu melihat istrinya orang kelihatan lebih cantik dari itu, bisa dibuat gitu. Atau ada warung yang seharusnya nggak laku, jenengan beli bungkus bawa pulang sampai rumah yang gak enak, tapi kok laris, wah ya, bisa-bisa itu ada yang ngerjain karena ada penglarisnya lah intinya itu. Kemudian yang terakhir dari surat Al-Falaq ya, itu adalah yang terakhir itu wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan para pendengki apabila dia dengki. Apa yang disebut dengki? Dengki itu adalah senang kalau orang lain susah kalau lihat orang lain senang. Jadi tetangganya yang nabung, yang bisa beli mobil baru, sing kekresin jenengan, nah itu jenenge iri dan dengki. Tanggane nyelengi satu mobil tiba gampang ngamuk kok jenengan seneng, itu namanya juga iri dan dengki. Nah, iri dan dengki itu oleh Allah diiringi dengan ida hasad apabila dia pendengki. Jadi kalau penyihir ya penyihir aja, tapi kalau pendengki kok pendengki apabila dia dengki. Nah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada ulama namanya seperti itu, ulama dari Timur Tengah zaman dulu, mengatakan bahwa penyebutan pendengki apabila dia dengki itu maksudnya adalah ada pendengki yang sebetulnya tidak berbahaya, yaitu orang yang dengki tapi mulutnya diam. Pendengki yang tangannya diam, cuma dalam hati mak cetes. Mak cetes itu misalnya anak ustad, saya enggak, jenengan muni ustad kayak ceramahnya pak enak. Itu ustad sing jenengan gak omongan, jenengan mujizat lain itu kadang nanti mak cetes, lihat aja wajahnya, mesti bisa terasa. Nah, godaan seperti itu selalu
ada jenengan duwe anak sekolah nih sekelas dengan anaknya tetangga dapat piagam murid paling rajin, anak jenengan begitu itu nang hati ya so mana. Nah itu namanya iri dan dengki, itu hal yang tidak bisa kita hindari. Yang penting adalah jangan mengeksekusinya dengan mulut dan tangan. Tanggane tuku mobil ya ben ora usah muni tukune kredit, tukune second ya dadak muni ngene bahaya. Atau misalnya apa kayak anaknya orang gitu dapat ranking bagus, ini pasti karena berkerabat sama gurunya atau tujuan-tujuan yang lain. Jadi yang dimaksud di ayat ini pendengki itu adalah ketika orang yang hatinya tergoda untuk dengki, kemudian dia berucap atau bertindak karena iri dan dengki. Dan itu salah satu dari 3 hal yang menghancurkan. Ada ulama tabi'in, namanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, pangkal semua dosa itu 3. Pangkal semua keburukan itu ada 3. Semua dosa bisa jenengan kembalikan ke 3 ini. Sombong, tamak, hasad. Apapun, enak wong gak gelem sholat, wong korupsi, wong nebang pohon berlebihan sampai banjir 3 provinsi, nggasak tambang koyo ngono kuwi rebutan ketua. Ini dan itu mesti kalau nggak soal sombong, soal tamak, ya soal dengki atau 2 atau 3 sekaligus mesti nyambung dengan salah satu dari 3 hal. Kata Imam Hasan Al-Basri, udah dicontohkan di generasi awal, di sejarah awal manusia, sombong itu diwakili oleh sikapnya iblis, tamak itu Nabi Adam dan istrinya ketika makan buah yang dilarang oleh Allah, kemudian dengki itu diwakili oleh kisah Qabil membunuh Habil. Jadi sangat berbahaya. Jenengan tahu Nabi Yakub punya 10 anak, punya 12 anak. Anak yang 10 pertama, 10 kakak itu memusuhi anak ke-11 yaitu Yusuf, berakhir dengan membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW hampir menjadi nabi. Jadi sebelum Muhammad jadi nabi, itu dikisahkan ada beberapa orang Arab zaman dulu yang istilahnya adalah garis lurus, Pak. Orang Arab Hanifiyah disebutnya, yaitu orang Arab yang ketika melihat masyarakatnya nyembah berhala, menyekutukan Allah, mereka mikir nyembah berhala itu pasti salah. Yang benar hanya nyembah Allah saja. Nah, di antara orang-orang itu ada yang istiqomah sampai akhir hayat. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq, dari kecil nggak pernah nyembah berhala. Begitu Muhammad jadi nabi ya langsung aja jadi muslim sampai akhir hayat dan lain-lain. Tapi ada orang yang ketika mayoritas masyarakatnya jahiliyah dia justru bertauhid sendiri. Tapi ketika Muhammad jadi nabi, kok bukan saya nabinya? Iri, dengki, hasad, kecewa, malah bergabung dengan orang-orang kafir. Ada beberapa nama, misalnya Umayyah bin Abi Salt. Masyarakatnya jahiliyah, dia ngerti harus bertauhid. Muhammad jadi nabi, kok bukan saya? Bukan saya yang sudah bertauhid sejak sebelum Muhammad belum lahir. Kecewa, akhirnya bergabung dengan orang kafir dan lain-lain contoh. Jadi itu dari surat Al-Falaq. Saya sambung dikit ayatnya dengan surat An-Nas, bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup Al-Qur'an sebelum kita khatam dengan Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Kalau Al-Falaq ini menyebutkan tentang keburukan semua makhluk, terutama keburukan malam, penyihir dan pendengki. Kalau surat An-Nas itu temanya hanya keburukan setan saja. Yang dari situ mengisyaratkan tentang bahaya tipu daya setan dari 3 segi. Mungkin jangan pernah dengar ceramah saya tentang ini di tempat yang lain. Yang pertama adalah
Kalau jenengan amati sebelum tilawatul Quran, jenengan sebelum baca surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, kan diperintahkan untuk ta'awud atau isti'adah. Untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Lalu jenengan baca Quran surat terakhir, jenengan kembali diperintahkan untuk mohon perlindungan kepada Allah min syarril waswasil khannas. Mohon perlindungan dari setan lagi. Min syarril waswasil khannas kan dari keburukan setan yang suka meniupkan tipu daya ke dada manusia, yang setan itu suka bersembunyi. Intinya mohon perlindungan kepada Allah lagi dari keburukan setan. Diawali dengan isti'adah, diakhiri dengan isti'adah. Itu besar bahaya tipu daya setan. Yang kedua, kalau jenengan bandingkan dengan surat Al-Falaq, jenengan melihat Allah menyebutkan semua keburukan dari yang ada itu di surat Al-Falaq, tapi untuk mohon perlindungan dari tipu daya setan saja, Allah memfirmankan satu surat terkhusus yang sebetulnya kan secara retorika bisa aja kan, setelah wa min syarri nafatsati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri waswasil khannas, disambung ya kan, aslinya sakit, tapi difirmankan ada satu surat khusus yaitu surat An-Nas, hanya untuk mohon perlindungan dari satu keburukan, yaitu keburukan setan. Yang ketiga, jenengan diperintahkan mohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan makhluk. Itu kan memuji Allah dengan satu hal saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, Tuhannya waktu subuh, hanya Rabbil falaq, untuk mohon perlindungan dari segala keburukan. Tapi hanya untuk mohon perlindungan dari setan min syarril waswasil khannas, jenengan disuruh memuji Allah 3 poin dulu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan penciptanya manusia, rajanya manusia, dan yang disembah oleh para manusia. Nyebut 3 pujian hanya untuk minta perlindungan dari satu hal saja, berarti satu hal itu pasti merupakan hal yang sangat berbahaya, yaitu tipu daya setan. Semakin jenengan batin aku ora, nah itu yang paling tertipu. Nah, bagaimana cara setan menipu umat manusia? Caranya banyak. Apapun jenengan kan meskipun niki sudah mendengarkan materi ini kajian karyawan, saya kira materinya apa ya? Saya kira pesertanya beda, wah, ternyata ada yang sama. Jadi cara setan menipu manusia, diantaranya adalah setan melalui pintu yang paling disukai dan dibanggakan oleh tiap-tiap orang. Ustadz itu kan ilmu, jadi celahnya setan untuk ustadz, bocah mondok, yai, itu adalah lewat bab ilmu. Tidak menyombongkan ilmu, tidak secara halus ceramai membodoh-bodohkan ustadz lain, tapi gak nyebut jeneng, tapi jamaah ngerti sama tujuh. Kadang-kadang kan ngata niku ya, ojo ngaji neng kae, ngaji neng kita. Setan babnya itu kalau lewat ustadz, yai, atau orang-orang yang intinya adalah senang belajar agama. Kemudian terhadap orang yang secara fisik ganteng atau ayu, itu setan juga masuk dengan cara yang sesuai dengan cara itu. Kemudian yang senang bisnis, yang senang organisasi, yang senang jadi pejabat dan lain-lain, intinya adalah setan masuk lewat hal yang paling disukai dan dibanggakan oleh tiap-tiap orang. Jenengan paling bangga kalau dipuji dalam hal apa? Setan paling banyak masuk lewat situ. Itu yang pertama, contohnya. Kemudian yang kedua, setan itu sering masuk lewat
cara bertahap. Misalnya adalah dulu di generasi pertama umat manusia, 10 generasi atau 10 abad pertama manusia, Pak, 1000 tahun atau lebih, itu tidak ada satupun manusia yang menyekutukan Allah. Qabil yang membunuh Habil itu Qabil muslim, Habil muslim. Habil muslim yang baik, Qabil muslim yang jahat. Tapi muslim, mukmin semua. 10 generasi atau 10 abad. Kemudian ada 5 orang soleh meninggal. Namanya Wad, Suwa, Yahud, Ya'ub, dan Nasr. Ini orang soleh meninggal, dimakamkan. Nah, setan membisiki para umat yang ditinggalkan untuk dibuatkan patung aja atas nama mereka, kayak inspirasi. Jadi kalau lihat patungnya mereka, supaya kita ingat mereka orang soleh, supaya kita terinspirasi ikut jadi orang soleh. Bapak ngono harus duwe anak. Nah, anaknya, cucunya, cicitnya tuh mulai dibisiki titik-titik iki sapi. Nah, iki sangene yang ngono. Nah, jadi lewatnya dengan cara pelan, kemudian juga dengan cara mengkultuskan secara berlebihan terhadap orang-orang soleh. Zaman saiki Habib-habiban ya ini kan dengan jalur seperti itu, dan bukan hanya itu loh Pak. Kalau jenengan lihat orang Yahudi, salah satu sebab mereka kafir itu adalah kata Allah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Ezra atau Uzair adalah anak Allah. Wa qalatil nasara masihu ibnullah. Orang-orang Nasrani, orang Kristen itu mengatakan Yesus Al-Masih atau Isa adalah anak Allah. Orang Yahudi pintunya juga kultus terhadap orang soleh. Orang Nasrani juga kultus terhadap orang soleh. Orang soleh atau nabi dituhankan. Sampai sekarang, kalau jenengan lihat ada orang kok menyembah sesuatu selain Allah, walaupun apapun detailnya nggak usah diomongin, itu pasti bermuara pada satu hal, yaitu setan mengajak mereka untuk menghormati orang soleh, tapi dengan cara yang berlebihan. Dan seterusnya ya, saya kira udah capek ini yang ngomong maupun yang mendengarkan. Intinya adalah kita diajari banyak hal dalam Quran, dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas, kemudian ditutup dengan Al-Falaq dan An-Nas, mohon perlindungan kepada Allah dari berbagai hal yang buruk. Berarti sepinter apapun orang secara teori, tetap bisa jatuh dalam hal yang buruk. Makanya disuruh istiadah. Kemudian yang kedua, selain mohon perlindungan dari keburukan secara umum, ada yang disebut secara khusus, yaitu keburukan malam, keburukan penyihir, keburukan pendengki, dan terutama keburukan tipu daya setan dari golongan jin dan manusia. Nah, berarti yang disebut-sebut secara khusus itu adalah hal yang bahayanya sangat besar. Yang terakhir, tambahan dari yang tadi belum sampaikan adalah Rasul mengajarkan untuk menggabungkan antara doa dan usaha. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, beliau menyampaikan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan hal yang bermanfaat untukmu dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah adalah perintah untuk berusaha, mohonlah pertolongan adalah perintah untuk berdoa. Jadi kalau hanya usaha tanpa doa itu kurang tepat, doa saja tanpa usaha juga kurang tepat. Jadi hanya mohon perlindungan dari berbagai keburukan. Karena mulai pengajian nak motor ugal-ugalan, nah itu kan hanya mohon keselamatan, tapi perbuatannya tidak seperti orang yang pengen selamat. Ini salah, gitu. Harus mengiringi doa dengan usaha. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran jenengan semuanya. Juga terima kasih kepada tuan rumah maupun yang bagian WA saya. Saya berharap ini jadi ilmu yang
diberkahi, dijadikan bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.